kali ini dibuka pada tahun 90-an ketika subgenre hardcore New York semakin berkembang dan mulai dikenal secara internasional. Subgenre tersebut dianggap paling berpengaruh dalam sejarah musik dan merupakan respon terhadap musik punk yang dianggap kurang agresif dan kurang mewakili realitas kehidupan keras di New York. Ketenaran hardcore New York terus melonjak seiring dengan munculnya band seperti Madball, Sick of It All, dan Biohazard. Selain membawa pengaruh hardcore ke festival besar dan televisi, mereka juga mengenalkan gerakan straight edge dan hair Krishna yang saat itu sedang populer di komunitas hardcore Amerika. Genre tersebut kemudian melahirkan beberapa genre baru seperti metalcore, beatdown hardcore, dan Krishnacore. Meski tidak sekomersial genre lainnya, namun hardcore New York terus berkembang melalui label independen dan giant yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pengaruh hardcore New York kemudian sampai ke West Flanders, Belgia. Selain giant berisi lirik, ideologi, dan gerakan hardcore di Amerika, beberapa kaset band hardcore New York seperti Youth of Today, Cro-Mags, Gorilla Biscuit, dan Agnostic Front juga populer dan disukai oleh anak muda di Belgia. Pengaruh skena Boston hardcore juga akhirnya masuk ke Belgia melalui kaset dengan band seperti SSD dan DYS. Gerakan hardcore New York yang solid kemudian menginspirasi anak muda di Belgia untuk mendirikan gerakan yang kemudian bernama Edge 8000. Selain mengadopsi ideologi dan gaya hidup straight edge, mereka menggunakan jaringan tersebut untuk menyebarkan pengaruh hardcore ke seluruh Belgia. Awalnya gerakan mereka hanya lahir di kota kecil Belgia dan hanya memiliki 30 anggota. Namun seiring dengan berjalannya waktu, gerakan tersebut akhirnya mulai berkembang dan terus menyebar ke beberapa kota di Belgia. Nama 8000 sendiri atau 8000 diambil dari kode pos wilayah tersebut, sedangkan huruf Edge diartikan sebagai head untuk menggambarkan sikap dan militansi dari gerakan mereka. Kemudian musik mereka dikenal mampu menggabungkan musik hardcore dengan elemen metal serta mengusung filosofi vegan straight edge yang sangat kuat. Meski tidak sebesar dan sepopuler skena hardcore di Amerika, tetapi gerakan mereka dianggap memiliki pengaruh besar untuk perkembangan subkultur hardcore di Eropa. Pada tahun 1993, gerakan tersebut akhirnya mulai dikenal secara internasional setelah muncul band metalcore bernama Congress. Band tersebut dianggap sebagai pelopor edge metal karena menggabungkan elemen metal ke dalam musik hardcore dengan gaya hidup straight edge. Album mereka juga memiliki pengaruh yang luar biasa hingga menginspirasi banyak band generasi berikutnya seperti Spirit of Youth, Short Sight, dan Regression. Kemudian band hardcore bernama Rise Above digambarkan oleh para jurnalis sebagai band straight edge pertama di Belgia yang menampilkan pengaruh kuat dari skena Boston hardcore. Lalu gerakan mereka semakin membesar setelah munculnya band Liar dan Blindfold. Kedua band tersebut adalah band pertama yang menggabungkan elemen hardcore dan thrash metal dengan lirik yang menampilkan pesan sosial juga spiritual. Menurut media Inggris, Edge 8000 hardcore bukan sekedar genre musik, melainkan gerakan sosial yang memiliki ideologi. Para anggota di skena tersebut dikenal karena mengadopsi gaya hidup vegan, straight edge, dan selalu menampilkan lirik politis juga penuh perlawanan dengan musik yang menggabungkan antara intensitas hardcore dan suara metal yang mengerikan. Perkembangan subkultur tersebut merupakan kisah unik di mana gerakan yang lahir dari kota kecil Belgia bisa memiliki pengaruh besar untuk skena hardcore dan metal di Eropa. Seorang jurnalis sekaligus sutradara film bernama Hans sampai menyebut gerakan mereka sebagai simbol kombinasi antara militansi ideologis dan eksperimen musik ekstrim. Hans juga sampai merilis film dokumenter yang menceritakan tentang sejarah dan gerakan mereka yang luar biasa. Karena itu mereka dianggap sebagai skena vegan straight edge hardcore paling keras dan paling terdokumentasikan di dunia. Pada tahun 1995,
komunitas mereka mengalami perpecahan yang dipicu akibat perbedaan ideologi. Saat itu mereka mulai mengusir dan menjauh dari kawannya karena tidak menganut vegan dan straight edge sama seperti mereka. Beberapa bulan kemudian sebagian dari mereka terlibat aksi protes terhadap rumah jagal dan melepaskan hewan yang terkurung di peternakan. Mereka juga menyerang dan merusak restoran cepat saji seperti KFC, McDonald's, rumah seafood, dan masih banyak lagi. Konon mereka pernah membakar pabrik yang mengolah daging sapi, kambing, babi, yang membuat masyarakat khawatir dengan gerakan mereka yang dianggap radikal. Kemudian polisi dan Badan Intelijen Belgia akhirnya turun tangan untuk mengawasi gerakan mereka yang dianggap telah meresahkan. Komunitas punk dan gerakan antifasis di Belgia kemudian mulai mengkritik gerakan mereka karena dianggap terlalu berlebihan. Komunitas punk sampai menyebut perilaku tersebut terlalu militan, terlalu menghakimi, dan tidak inklusif karena sangat merugikan banyak pihak. Aksi mereka diprotes karena telah berimbas kepada komunitas punk dan antifasis hingga masyarakat menuduh sebagai kelompok radikal, kaum berandalan, dan geng jalanan. Tak hanya itu, pemuka agama Belgia sampai menuduh mereka sebagai kultus atau sekte yang sangat fanatik. Pada tahun 1996, band Kongres menggelar pertunjukan di sebuah gedung yang terbengkalai untuk mempromosikan album terbarunya. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 penonton di seluruh Belgia, termasuk para penggemarnya. Namun pertunjukan tersebut dibubarkan oleh kepolisian yang kemudian memicu bentrokan. Setelah itu, kerusuhan terjadi setelah beberapa orang ditangkap dan dipukuli oleh kepolisian sampai beberapa orang merusak fasilitas umum hingga membakar mobil polisi. Peristiwa tersebut kemudian dibahas oleh beberapa Zayn Underground dan forum hardcore yang didistribusikan ke seluruh Eropa. Beberapa band seperti Kongres dan Liar kemudian menciptakan lagu tentang kebenciannya terhadap sistem pemerintahan, polisi, dan kekerasan institusi. Bahkan mereka mulai menyebut dirinya sebagai kelompok straight edge militan dan anti-otoritarian yang menentang segala bentuk tindakan polisi karena dianggap telah membungkam kreativitas anak muda. Pada tahun 1997 ketika band Liar sedang menggelar pertunjukan, polisi menggerebek tempat tersebut dan memeriksa semua orang atas dugaan kepemilikan barang haram. Masyarakat juga mengepung mereka di luar acara dan hampir terlibat bentrok karena sebagian masyarakat merasa resah dengan acara tersebut. Meski polisi tidak menemukan barang haram, tapi beberapa orang termasuk personil band dan pihak panitia ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut kembali terjadi pada tahun 1999 di mana 5 aktivis vegan ditangkap aparat kepolisian setelah melakukan aksi protes di rumah jagal. Konon mereka mendapatkan siksaan dari polisi seperti dipukuli, disetrum karena dianggap selalu membuat keributan. Hal itu membuat anggota dari gerakan Edge 8000 menggelar aksi demo di depan gedung pemerintahan dan mereka mendesak untuk menangkap oknum polisi yang diduga telah menyiksa kawan-kawannya. Sejak saat itu mereka semakin lebih solid, yang membuat para jurnalis Belgia menyebut mereka sebagai Underground Brotherhood. Dingen de 8000 we niet hadden. Het was ook heel moeilijk. We probeerden in de studio. Sayangnya, di balik reputasi sebagai gerakan hardcore berpengaruh di Eropa, mereka memiliki sisi gelap dengan problematika seperti eksklusivitas teritorial, dogmatisme ideologis, kekerasan fisik, dan atmosfer yang menyerupai kultus tertutup dibandingkan komunitas musik lainnya. Meski awalnya dibangun atas dasar loyalitas dan kecintaannya terhadap musik hardcore, tapi gerakan tersebut kemudian berubah menjadi tertutup di mana mereka menolak orang luar dari Belgia datang ke pertunjukan jika tidak menganut straight edge dan bukan bagian dari mereka. Mereka juga menolak sama band hardcore Belgia karena perbedaan ideologi, pandangan politik, dan banyak band metalhead juga band hardcore merasa dikucilkan, diintimidasi ketika mereka hadir di sebuah pertunjukan. Meski gerakan tersebut memiliki slogan anti kekerasan, tetapi mereka
selalu melakukan tindakan pemukulan, intimidasi, dan terlibat perkelahian dengan sesama anggota dari komunitas hardcore. Mereka juga selalu menyerukan perlawanan terhadap sistem kapitalis, tetapi mereka malah menjual merchandise band dengan harga yang sangat mahal. Karena itu komunitas hardcore di Inggris dan Amerika menyebut mereka sebagai skena hardcore elitisme karena mereka hanya mengakui sebagian orang yang telah memiliki kaset atau merchandise yang mereka produksi. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, namun gerakan mereka memiliki dampak signifikan dalam perkembangan musik hardcore dan metal di Eropa. Salah satu label yang didirikan oleh Edward juga memiliki peran penting dalam mendistribusikan kepada para penikmat musik hardcore di Eropa. Beberapa festival musik, termasuk Hyper Hardcore Fest, menjadi platform penting bagi band Edge 8000 untuk menyebarkan pesan mereka. Pada tahun 2000, periode tersebut adalah era transisi dan kemunduran, baik secara ideologis, pergerakan, dan musikalitas. Dekade itu ditandai dengan perubahan musik, lemahnya straight edge, dan menghilangnya pentolan veganisme militan. Beberapa band seperti Kongres juga memutuskan untuk vakum sementara yang membuat subgenre edge metal mulai kehilangan pengaruhnya. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan bubarnya Blindfold dan Spirit of Youth yang telah membawa pengaruh spiritual dan filosofis kepada komunitas mereka. Karena itu banyak anak muda Belgia mulai mengalihkan perhatiannya ke skena hardcore dan metalcore Amerika yang saat itu sedang populer di dunia. Meski begitu, mereka masih aktif dan mulai terbuka setelah munculnya band hardcore Belgia generasi kedua, dan pada tahun 2005, band Kongres akhirnya muncul kembali dengan menggelar pertunjukan sebagai ajang reuni. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Edge 8000 akhirnya bangkit kembali setelah dianggap mati suri selama beberapa tahun. Kemunculan band seperti Chain Reaction, Mandate Fury, dan Spiritual Rebirth membuat gerakan mereka kembali populer dengan membawa semangat yang sama. Meski pendekatan mereka tidak sekuat dulu, namun mereka tetap membawa ideologi dan estetika dari gerakan era tahun 90-an. Mereka juga lebih terbuka kepada siapapun, meski sebagiannya tidak menganut vegan maupun straight edge. Sampai saat ini, mereka masih aktif dan terus konsisten meski tidak sebesar era tahun 90-an. Gerakan mereka telah diakui oleh para jurnalis musik sebagai gerakan hardcore Belgia paling berpengaruh di Eropa, bahkan dunia. Lalu film pun selesai. Lawan CS:GO.